Pak Daud, sebenarnya ada apa Pak Daud kok sehingga Pak Daud bisa mendeteksi bahwa itu sebaba Pak? Itu gimana awalnya Pak? Saya waktu itu kan Ibu Ani Yudhoyono kan beritahu Edi Wibowo supaya saya ngecek. Begitu saya cek itu dari India, Ibu Ani cerita bahwa ada kayak asap hitam ada di rumah. Itu ada di belakang rumah Thomas. Nah, Santo Bu Ani Yudhoyono minta saya untuk membereskannya ilmu hitam itu. Nah, pada waktu saya membereskannya, saya pun berkata sama Ibu Ani Yudhoyono, Ibu, saya minta berdoa juga supaya dalam tugas ini saya berhasil. Waktu Bapak lihat dia kalah, Bapak lihat dengan mata rohani atau mata roh, dia mati Pak, begitu ya? Saya kan nggak tahu kalau lawan saya mati, Thomas. Dan itu langsung saya telepon sama Jenderal Edi Wibowo supaya dicek di India, Thomas. Langsung di sana ada atase dari kedutaan itu, Mas ya, langsung ngecek lokasi, Thomas. Selesai atau tidak, dan jamnya harus tepat, Thomas. Oh, jamnya tepat ya. Bapak bicara jam berapa Bapak melihat, Bapak sana pun harus sama ya. Iya. Haleluya, shalom semalam semua. Kita kembali dalam program Storm Ngopi bersama dengan Pak Daud Tony. Haleluya, di tengah kita sudah ada Pak Daud Tony. Kita sapa Pak Daud. Shalom Thomas, gimana Thomas? Malam Pak Daud, luar biasa. Iya. Kita berdoa Pak Daud. Thomas ada di mana? Jakarta Pak Daud. Oh, haleluya Thomas. Habis pulang dari tempat tadi Pak, yang kita telepon Pak. Iya. Gimana perkembangan Jakarta Thomas? Luar biasa Pak. Haleluya. Iya. Boleh Pak Daud kita mulai, Pak Daud pimpin doa. Ya oke, kita doa ya Thomas. Ya. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Bebaskan kami dari yang jahat, bebas kegelapan. Kuasa Yesus bekerja, ulurkan tanganmu Tuhan, ulurkan kasihmu. Tautan Tuhan saya pribadi bekerja hidup kami. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Iya Pak Daud. Ya, gimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Pak Daud, boleh kita sharing Pak Daud apa yang mau Pak Daud sampaikan di malam hari ini Pak Daud? Iya. Ini Thomas. Ada yang tanya sama saya Thomas. Ada yang tanya tentang saya, tentang bagaimana dulu melawan Sai Baba Thomas. Terus? Ya Pak Daud. Ada satu hal saya belajar ya Thomas. Ya. Bahwa kita harus menghargai tim kita, menghargai yang beda agama dengan kita Thomas. Ya. Nah, saya setiap kali tugas ya Thomas ya. Ya. Nah, sekalipun kita nanti itu yang mengerjakan, saya selalu berkata sama waktu itu sama Jenderal Edi Wibowo, ngomong gini, Jenderal, tolong bantu saya doa supaya dalam tugas ini saya berhasil. Nah, kenapa Thomas? Karena kita harus menghargai pimpinan kita. Betul. Dan menghargai tim kita yang beda agama Thomas. Betul. Benar Thomas? Betul Pak Daud. Nah, saya sendiri pun kalau mendoakan orang yang beragama non-Kristen, saya selalu katakan doa menurut agamamu. Nah, dan kita bantu doa. Nah, pada waktu saya dulu melawan Sai Baba Thomas, waktu itu saya ngomong sama Kusnanto, sama Jenderal Edi Wibowo, tolong bantu saya doa ya, gitu. Walaupun sebenarnya yang kerja saya sendiri Thomas, karena yang untuk menghadapi supranatural Thomas. Ya. Nah, tapi apa? Saya bersama Tuhan Thomas. Betul.
Nah, Kusnanto tak suruh berdoa menurut agamanya. Jenderal Edi Wibowo, Ibu Ani Yudhoyono, saya berkata, tolong bantu doa saya. Kenapa Thomas? Karena kita harus belajar menghargai tim kita, pimpinan kita, komandan kita, atau sesama kita, teman kita. Kita harus menghargai Thomas. Menurut Thomas gimana? Betul sekali Pak Daud. Nah setelah itu, walaupun akhirnya saya di rumah sendiri Thomas berhadapan dengan Sai Baba selama 3 bulan. Gitu Pak Daud ya. Selama 3 bulan tuh saya berdoa, berperang demi nama Yesus. Tuhan berperang di depan saya Thomas. Ya. Tetapi Thomas, saya selalu menghargai tim saya, menghargai mereka. Saya ngomong terima kasih bantuan doa kalian sehingga tugas ini berhasil dengan baik. Nah itu namanya kita belajar menghargai, menghormati tim kita Thomas. Gimana Thomas? Sepakat Pak Daud. Karena kan Tuhan juga perintahkan kan saling menghormati, menghargai kan Pak. Iya, makanya saya banyak belajar Thomas ya. Makanya tuh saya aja kalau yang dari Katolik pun ya Thomas, saya ngomong tolong bantu doa saya juga. Gitu Thomas. Dari Muslim, dari Buddhis, Buddha, kita harus menghargai semuanya Thomas. Betul, kalau saya selalu belajar untuk menghargai teman kita yang beda agama Thomas. Menurut Thomas gimana? Ya, sepakat Pak Daud. Bahkan sopir saya aja yang sering nyopirin saya, bahkan teman saya langsung ngomong gini, tolong bantu doa saya ya, supaya saya diberkati dalam hidup saya. Walaupun beda agama tuh sama saya Baba betul, ya, saya di ruangan sendiri. Menurut Thomas gimana? Bertarung sepakat, bersama Tuhan Thomas. Apa yang terjadi Pak? Waktu Karena saya belajar apa Daud Thomas? di ruang sendiri itu dikirim ular kobra Thomas. Menghargai. Nyata Pak, ular itu ada di Ular kobra, saya doa demi nama Yesus. Nah setelah itu ada seperti tinggi besar, seperti dewa gitu dengan ular kobra, dengan trisula. Saya kena bagian kaki Thomas. Nah setelah berhasil pun saya ngomong sama Jenderal Edi Wibowo dan Ibu Ani, sama Kusnanto, sama tim ya. Terima kasih doa kalian membantu saya. Gitu Thomas. Artinya Pak Daud rendah hati ya. Nah Pak Daud sebenarnya kita ini harus belajar apa Thomas? Menghargai dan rendah hati. Dan rendah hati. Oh sering saya dalam tugas saya ini ya, kalau sama teman-teman yang beda agama pun ya Thomas ya, saya ngomong ya berdoa dalam agama keyakinan masing-masing. Saya berdoa untuk kalian supaya sehat, diberkati Tuhan, dan kalian berdoa untuk saya supaya selalu mendapat ridho dari Tuhan. Gitu Thomas. Pokoknya intinya itu kita ini harus menghargai sesama kita dan jangan merasa diri kita paling benar Thomas. Betul Pak Daud. Nah Pak Daud, menurut Thomas gimana? Betul, sepakat Pak Daud. Pak Daud sebenarnya ada apa Pak Daud kok sehingga Pak Daud bisa mendeteksi bahwa itu Sai Baba Pak? Itu gimana awalnya Pak? Saya waktu itu kan Ibu Ani Yudhoyono kan beritahu Edi Wibowo supaya saya ngecek. Begitu saya cek itu dari India, Ibu Ani cerita bahwa ada kayak asap hitam ada di rumah. Itu ada di belakang rumah Thomas. Nah Santo Bu Ani Yudhoyono minta saya untuk membereskannya, ilmu hitam itu. Nah pada waktu saya membereskannya, saya pun berkata sama Ibu Ani Yudhoyono, Ibu saya minta berdoa juga supaya dalam tugas ini saya berhasil. Nah itu namanya kita belajar apa? Rendah apa Thomas? Menghargai dan rendah hati. Rendah hati. Gimana Thomas? Betul Pak Daud. Nah prakteknya saya di rumah kosong, rumah sendiri bersama Tuhan,
berhadapan langsung dengan Sai Baba, Thomas. Langsung itu Pak, jadi ada Langsung jarak jauh, ular Thomas. kobra gitu ya. Oh iya, berhadapan langsung. Dan mereka, Kusnanto dan temannya pun tidak ada di situ, Thomas. Saya berperang sendiri bersama Tuhan. Dan Tapi minimal kan kita sudah menghargai perjuangan mereka, menghargai pertemanan, gitu, Thomas. betul Pak Daud. Gimana, Thomas? Sepakat Pak Daud. Ya. Hmm? Iya Pak Daud, bahwa kita kan harus saling menghargai dan rendah hati Pak Daud. Ya, dan saya itu juga tidak suka kalau jelek-jelekin orang, itu tidak boleh, Thomas. Betul. Kita harus belajar mendoakan dan memberkati. Amin. Kalau ada yang mau nyari panggung, saya kasih panggung saya supaya dia bermain-main di panggung, Thomas. Betul. Kita tinggal berdoa ya Pak Daud. Karena saya kan tidak punya akun, Thomas. Iya Pak Daud. Pak Daud, ini kok ada fenomena ajaib ya Pak Daud ya. Baru kali ini ada fenomena tentang perdukunan turun gunung. Semua sedang turun gunung Pak Daud, sedang menunjukkan kebolehannya Pak Daud. Ini ada fenomena apa Pak Daud? Ini ya Thomas, kita itu tidak usah nunjukkan kelebihan atau kebolehan kita. Ya. Tidak usah, Thomas. Ya. Nanti waktu itu yang membuktikan, Thomas. Waktu yang membuktikan Pak Daud ya. Setuju, Thomas? Setuju Pak Daud. Apa, Thomas? Waktu yang akan menunjukkan Pak. Waktu yang apa, Thomas? Menunjukkan, kita nggak Membuktikan. perlu membuktikan. Tidak perlu kita menunjukkan diri kita hebat. Ya. Ya Pak Daud. Thomas? Ya Pak Daud, putus Pak Daud. Pak Daud sinyalnya putus. Ya Pak Daud, sinyal Pak Daud putus. Ya. Ya. Waktulah yang akan apa, Thomas? Waktu yang membuktikan Pak Daud. Jadi kita tidak usah tunjukkan kehebatan kita. Saya banyak belajar kan di lapangan, Thomas. Ya. Banyak belajar di mana, Thomas? Di lapangan Pak Daud. Ada di lapangan. Karena lapangan lah yang membuktikan kita jadi macan atau jadi kucing, Thomas. Iya Pak Daud. Ya, jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Jadi lapangan itu yang membuktikan apa, Thomas? Kucing atau macan? Iya. Waktulah yang akan membuktikan, Thomas. Iya Pak Daud. Jadi kita harus belajar rendah hati. Saya sendiri pun kalau ada yang merasa hebat, ya saya ngomong, Bapak lebih hebat dari saya. Nah setelah itu sama beliau dikasih tugas, gagal, Thomas. Sering seperti itu. Sering Pak Daud Kalau ya. waktu ditugasin sama perintah langsung ya waktu itu, nah ada yang jelekin saya ngomong sama jenderal, dia lebih hebat dari saya. Apa yang terjadi? Begitu dites gagal, diemlah, Thomas. Pak Daud, ini kan Pak Daud kan pernah bilang kan geopolitik menjelang pilpres kan. Sekarang kan lagi geopolitik nih, sama geostrategis. Tapi kok fenomenanya di Indonesia kok semua perdukunan turun gunung, Pak? Karena kan mau pilpres kan banyak orang ingin menang, Thomas. Gitu ya. Ingin menang jadi anggota DPR, ingin menang jadi macam-macam, Thomas. Ya. Nah, dukun pada praktek kan, Thomas. Ya. Yang laku bukan hanya dukun, termasuk pendeta laku juga, Thomas. Karena banyak orang stres, pemuka agama, dokter psikiater nanti juga laku juga setelah pilpres. Itu ya Pak Daud. Nanti kalau pas stres makan ayam goreng aja di tempat saya, Thomas. Ya. Iya Pak Daud. Iya, penting hidup dinikmati aja, Thomas. Betul.
Kemarin saya lihat semua konten-konten Pak buat tentang ilmu kebal Apa tuh, kebal Mas? bacok. Sekarang Apa? banyak konten ilmu kebal bacok, ilmu apa. Wah, Thomas, ya. suatu ilmu kekuatan mistik selama saya belum bertobat dulu itu bukan untuk dipertontonkan untuk adigang-adigung adiguno namanya, Thomas. Biasanya itu akan muncul pada waktu perang terbuka, Thomas. Perang suku, perang agama, atau terjadi namanya itu membela tanah air, gitu, Thomas. Jadi justru banyak yang keluar palsu daripada yang asli, Thomas. Gitu ya Pak. Nah, jadi lebih baik ndak usahlah neko-neko, hidup tenang aja. Kalau ada kan yang demo apa tuh macam-macam, tenang aja, lebih baik berakot aja durian. Betul nggak tuh, Mas? Betul Pak Daud. Daripada berakot lain yang berakot durian baik. Betul? Betul Pak Daud. Betul? Betul Pak Daud. Hah? Betul. Betul Pak Daud. Berakot apa, Thomas? Durian Pak Daud. Apalagi durian montong. Iya, daripada pusing. Betul? Betul Pak Daud. Nah, semua apa penting ya waktulah yang akan apa, Thomas? Waktu yang akan membuktikan Pak Daud. Jadi macan atau jadi kucing, Thomas. Ya. Saya aja ya, kalau ketemu Jenderal Muldoko, Kepala Staf Presiden ya, Thomas ya. Kalau ngomong-ngomong, saya selalu, ya Bapak bantu doa saya juga. Itu, Thomas. Iya. Saya doain Bapak bantu doa saya juga. Itu namanya saling apa, Thomas? Menghargai. Hah? Hah? Saling menghargai Pak Daud. Iya. Oke, mau tanya apa, Thomas? Ya, Pak Daud waktu melawan Sebaba itu berapa hari proses Pak sampai dia kalah Pak? Saya 3 bulan, Thomas. 3 bulan baru kalah Pak? Seorang diri di ruangan kosong, Thomas. 3 hari Pak itu, apa 3 bulan ya baru kalah? 3 bulan saya berperang bersama Tuhan aja, Thomas. Tetapi Bapak saya tetap menghargai teman-teman saya, termasuk komandan saya, termasuk ibu negara waktu itu, Thomas. Iya. Waktu Bapak lihat dia kalah, Bapak lihat dengan mata rohani atau mata roh, dia mati Pak, begitu ya? Saya kan tahu kalau lawan saya mati, Thomas. Dan itu langsung saya telepon sama Jenderal Edi Wibowo supaya dicek di India, Thomas. Langsung di sana ada atase dari kedutaan itu, Mas ya, langsung ngecek lokasi, Thomas. Selesai atau tidak, dan jamnya harus tepat, Thomas. Oh, jamnya tepat ya. Bapak bicara jam berapa Bapak melihat, Bapak sana pun harus sama ya. Iya. Oke, Kan Thomas. beda jam Pak antara Indonesia dengan India Pak. Kan di cross check semua jamnya, Thomas. Selisihnya berapa jam itu. Kalau militer kan gitu, Thomas. Ya. Harus akurasi, bukan katanya gitu, Thomas. Berarti ini ilmunya hebat ya Pak, bisa melintasi 2 negara ya Pak. Santai aja, Thomas. Penting itu kita nih di lapangan itu terjawab mau jadi macan atau jadi kucing, Thomas. Betul Pak Daud. Lah, Thomas kucing atau macan? Macan Pak Daud. Oke, Thomas. Oke Pak Daud.